Sahabat cerdas, saat ini mari kita belajar tentang medan listrik. Mari kita perhatikan bersama bagaimanakah sebuah muatan Qi ya, yang bermuatan Qi jika berinteraksi dengan muatan lain. Kita coba apabila ada muatan lain yang didekatkan dan itu muatan positif, tentu akan terjadi interaksi apa? Ya, interaksi yang terjadi adalah interaksi tolak-menolak karena dia sama-sama bermuatan positif. Nah, pada waktu yang lalu, waktu membicarakan tentang gaya kolom, kita sudah mempelajari apabila muatan itu didekatkan pada jarak yang bervariasi, maka akan mendapatkan interaksi yang berbeda. Misalnya begini, kalau kita didekatkan pada jarak 15 cm, tentu akan berbeda gaya yang diperoleh apabila didekatkan pada jarak 8 cm atau 4 cm. Pada jarak 4 cm tentu mendapatkan gaya lebih kuat daripada ketika diletakkan pada jarak 15 cm. Itu yang sudah kita pelajari pada gaya kolom. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimanakah muatan itu akan menimbulkan pengaruh bagi muatan yang lain. Misalnya muatan A. Mari kita cermati bersama. Apabila muatan A ini kita dekati dengan muatan B di daerah sini, ternyata muatan B tidak mendapatkan reaksi apa-apa. Tidak mendapatkan interaksi apa-apa. Itu artinya tidak ada gaya yang saling ditimbulkan oleh muatan A maupun muatan B. Kalau kita dekatkan pada jarak 15 cm, ada pengaruh gaya, tetapi sedikit, kecil. Dan kita dekatkan di 9 cm, gaya pengaruhnya akan semakin besar. Nah, mari kita cermati daerah. Kalau saya membuat daerah seperti ini, area, maka tadi ketika didekatkan pada jarak 15 cm masih berpengaruh, tapi jarak lebih dari 15 cm tidak ada pengaruh lagi, itu artinya bahwa muatan A mempengaruhi muatan B hanya sampai pada jarak 15 cm. Di luar jarak 15 cm, maka di luar pengaruhnya muatan A. Sehingga boleh kita sebut bahwa sampai jarak 15 cm, muatan A masih berpengaruh terhadap muatan yang lain. Tetapi selebihnya tidak berpengaruh lagi. Nah, daerah ini, ya, daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik itu, daerah-daerah inilah yang nanti akan kita sebut sebagai medan listrik. Jadi medan listrik ini adalah suatu daerah, ya, daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, seberapa besarkah medan listrik itu dirasakan oleh muatan lain? Misalnya, seberapa besarkah medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A ini dirasakan oleh muatan B? Maka kita akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui besarnya kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A. Karena muatan A yang akan kita selidiki, kita menggunakan muatan B sebagai penguji. Seberapa besar gaya yang diperoleh oleh muatan B yang ditimbulkan oleh muatan A. Nah, kalau didekatkan pada jarak tertentu, maka muatan B akan mendapatkan interaksi gaya. Ya, akan mendapatkan gaya yang juga ditimbulkan oleh muatan A. Gaya. Nah, karena yang digunakan untuk menguji adalah muatan B, maka medan listrik adalah kuat medan listrik. Ini ya, kuat medan listriknya itu menunjukkan besarnya gaya. Besarnya gaya yang ditimbulkan oleh kedua muatan
yang dialami oleh setiap muatan yang digunakan untuk menguji. Berarti medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A adalah gaya interaksi antara muatan A dan B dibagi dengan muatan B. Nah, inilah yang dimaksud dengan kuat medan listrik di suatu titik tertentu, yang berjarak R, dari sebuah muatan. Nah, begitu. Sekarang mari kita turunkan persamaan dari EA, kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A adalah gaya yang ditimbulkan oleh kedua muatan dibagi muatan yang digunakan untuk menguji, yaitu QB. Maka kalau kita turunkan berdasarkan hukum kolom, mari kita kembalikan ke hukum kolom di sini. F yang terjadi adalah K kalikan QA kalikan QB dibagi R kuadrat per QB. Nah, karena ini QB sama dengan QB, maka bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini, sehingga persamaan kuat medan yang ditimbulkan oleh muatan A bisa juga dihitung dengan K sama dengan K kali QA dibagi R kuadrat. Nah, ini adalah dua persamaan yang bisa kita gunakan untuk menentukan besar atau kuat medan listrik di sekitar muatan. Begitu, semoga semakin jelas. Dengan E adalah kuat medan listrik, EA adalah kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A, FAB adalah gaya tolak atau tarik antara kedua muatan, dan QB adalah muatan yang digunakan untuk menguji. E di titik A juga bisa ditentukan dengan K, konstanta, dengan QA adalah muatan A per jarak. Nah, inilah persamaan yang digunakan untuk menentukan kuat medan listrik di suatu titik. Nah, berarti untuk mengetahui kuat medan listrik di titik tertentu pada jarak tertentu dari muatan A, misalnya di sini ada titik P, maka medan listrik di titik P, kuat medan listrik di titik P adalah K kalikan QA per R kuadrat. Nah, seperti itu. Jelas ya? Medan listrik ditunjukkan dengan vektor yang berupa gambar anak panah. Medan listrik di sekitar muatan positif memiliki arah keluar. Sedangkan medan listrik di sekitar muatan negatif mempunyai arah masuk. Nah, inilah medan listrik yang dilugiskan seperti ini. Sehingga ketika ada sebuah titik di sekitar muatan tertentu, misalnya ada muatan A, di sini ada sebuah titik A, maka di titik A akan mengalami medan listrik yang arahnya keluar. Jika di sini ada titik B, maka di titik B akan mengalami medan listrik yang arahnya juga keluar, menjauhi dari muatan itu. Jika muatan tersebut adalah muatan negatif dan di situ ada sebuah titik, misalnya titik C, dan di sini ada titik D, maka di titik tersebut akan mengalami medan listrik yang arahnya mendekati, dan ini juga arahnya mendekati muatan. Nah, demikianlah kira-kira cara melukis vektor medan listrik, kuat medan listrik di sekitar muatan. Jika kedua muatan didekatkan satu sama lain seperti ini, maka akan mendapatkan interaksi seperti gambar berikut.
Ini apabila positif dan muatan positif saling didekatkan, dan ini adalah jika muatan positif dan negatif saling didekatkan. Ini akan terjadi tolak-menolak, dan ini akan terjadi tarik-menarik dengan lukisan medan listrik yang ditunjukkan seperti gambar.